Dampak saya ini luas ya, salah satu ukurannya kan misalnya jumlah cabang yang ada di mana-mana dan seterusnya. Salah satunya tadi mungkin Bank Syariah Indonesia itu 89 aset lembaga ekonomi dan keuangan syariah itu ya, pada umumnya ya aktivitas itu ya, anchornya ekonomi keuangan syariah itu Bank Syariah. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan berbincang tentang tema yang saat ini semakin menarik, yang ada hubungannya dengan Bank Syariah. Tetapi tidak hanya perbankannya yang menarik karena baru saja merger, tetapi adalah sosok yang mengawal di Bank Syariah ini. Bersama saya, Bang Muhammad Arif Rosid Hasan. Selamat datang, Bang Arif, di Alhamdulillah. podcast Nur Iswan Channel. Assalamualaikum pemirsa dan senior. Buka lah ya, insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Terima kasih nih. Siap. Sudah Kalau mau mampir. Kalau senior yang perintah apa boleh buat, Bang? Bang Arif, kita langsung nih. Siap. Gimana sejarahnya kok bisa masuk ke dulu namanya Bank Syariah Mandiri? Iya. Ya kan, padahal kan backgroundnya dokter gigi ya. Ya. Nah, gimana sejarahnya tuh? Kok tiba-tiba ditawari atau ditunjuk atau diminta Ya. atau bagaimana? Jadi, Atau melamar? Melamar. Jadi ini saya selalu mengibaratkan perjalanan ini seperti nyasar di jalan yang benar, Bang. Oke. Jadi sebelumnya di mana profesinya dokter ya. Walaupun sebenarnya kalau bicara latar belakang itu jauh sebelum jadi dokter itu dari dulu kita sebenarnya jadi aktivis di masjid, Bang, di remaja masjid lah. Oh, oke. Jadi waktu SMP itu kan saya ada masjid di belakang rumah, Masjid Babu Salam namanya. Di Makassar? Di Goa. Oh, di Goa. Iya, Oke. Goa Sulawesi Selatan gitu ya. Ya kita selalu lah kalau ngumpul sama teman-teman itu ya di masjid itu. Oke. Gitu. Terus? Nah setelah SMP SMA ya aktif lah di organisasi segala macam. Terus begitu kuliah kenal HMI, kita masuk di HMI. Alhamdulillah qadarullah jadi ketua umum ya 2013-2015 gitu. Okay. Dan sejak saat itu saya diajak ke Dewan Masjid, saya diajak ke Masyarakat Ekonomi Syariah, sekarang juga di MUI. Oh, jadi di waktu di mimpin HMI itu udah berkenalan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah? Enggak, setelah itu. Oke, setelah usai itu 2015, 2016, 2017 akhir itu Ketua DMI Pak JK itu ngajak saya masuk bantuin di Dewan Masjid. Oke. Jadi ketua pemuda di sana. Iya. Jadi disitulah saya akhirnya berinteraksi dengan teman-teman masyarakat ekonomi syariah. Oh, oke. Dari BI ya, Dex BI, kemudian OJK, karena ya literasi inklusi keuangan syariah ini salah satu yang dibutuhin perannya itu masjid. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu awal perkenalan saya dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Oh. 2017 akhir ya kalau nggak salah. Oh, jadi Bank Syariah ini bukan sama sekali asing dengan Pak Dokter ini? Enggak. Jadi malah sejak di Dewan Masjid itu karena visinya Pak JK itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Sehingga memang menjadi concern kita itu ekonomi umat gitu. Oh, dan gitu. salah satu pilarnya adalah Bank Syariah. 89% aktivitas ekonomi dan keuangan syariah itu di Bank Syariah. Mulai Perbankan masuk syariah. ke Bank Syariah Mandiri itu dulu tahun Iya. berapa? 2020. Oh, 2020 ya? 2020 April. Oke, ini Jadi, sejarahnya gimana itu?
Bisa di bisa di Ya mungkin karena background itu kali Bang ya. Background itu saya banyak menginisiasi gerakan ya. Misalnya kita dalam satu kesempatan buat namanya Muktamar Pemuda Islam. Kita melibatkan 20 sekian lah organisasi kepemudaan Islam ya. HMI, IMM ya. Persis, Hidayatullah dan lain-lain itu. Waktu zaman-zaman Pilpres lah. Zaman-zaman Pilpres itu kan rame, polarisasinya kencang kan. ya. Akhirnya saya ngumpulin teman-teman, bro, kalau polarisasi ini kita pertahanin, ini saya bilang suasana keumatan kebangsaan kita gak karu-karuan. Ayo kita buat acara. Jadi kita buat acara namanya Muktamar Pemuda Islam, kita satuin semua organisasi kepemudaan Islam. Baik yang pro Prabowo maupun pro Jokowi. 0102. Semua. Jadi bukan Muktamar Pemuda Islam untuk Pak Jokowi, bukan. Komitmennya itu kita bicara ekonomi keumatan. Oke. Bagaimana peran anak-anak muda gitu. Kemudian waktu Pilpres juga misalnya kita buat namanya Rabu Hijrah. Jadi kalau yang lain kan Rabu putih lah, Rabu biru lah, macam-macam lah Rabu-Rabu ini. Saya bilang ke teman-teman, kita mesti masuk ke gerakan yang lebih substansi. Apa itu? Yang memperjuangkan ekonomi umat. Kalau misalnya keberpihakan kita hari ini ke 01 atau 02, setidaknya kita bisa masuk ke sana, gerakannya itu substansial gitu. Ke dalam kedua kubu. Ke dalam kedua kubu. Berarti yang inisiator Rabu Hijrah itu tidak hanya yang pro 02 atau pro 01, dari kedua kubu ada. Inisiatornya sih kebanyakan 01 ya. Gitu. Tapi kita akhirnya masuk ke semua segmentasi teman-teman gitu. Oke. Karena kan waktu itu banyak hoax lah, Bang. Iya, Jadi iya. kalau Pak Jokowi itu kan saya kebetulan ya, karena keluarga saya juga ada di Klaten ya, jadi beberapa kali itu mampir ke Solo gitu dan cari tahu lah ini benar gak sih ini opini-opini PKI lah segala macam. Ternyata enggak sama sekali. Yang noto almarhum itu ya Senin Kamis puasa, taat lah gitu ya. Iya. Sehingga sebenarnya kita agak resah aja gitu Bang, gitu bahwa ya momentum politik ini juga harus diwarnai dengan hal-hal yang substansial. Oke. Harus kita isi dengan kebenaran gitu ya. Jadi sebenarnya itu sih. Oke. Makanya Rabu Hijrah ini akhirnya datang ke masjid-masjid, datang ke kampus-kampus ya, Bang Lutfi, Erik ya. Itu semua figur-figur yang kita bawa. Ada aktor ekonomi umat, anak muda gitu ya, yang peduli juga terhadap kebangkitan ekonomi umat gitu. Dan mereka juga kan datang dari umat kan. Bang Lutfi bapaknya aktivis Islam kan. Pak Erik bangun masjid di mana-mana ya. Bahlil apalagi kan. Nah, saya sih relatif sama figur-figur pengusaha muda Islam ini gitu. Oke. Siapa yang menghubungi Bang Arif untuk diminta menjadi apa namanya? Ya, jadi misalnya, gimana sejarahnya gimana? Coba diceritakan dulu. Setelah urusan-urusan itu semua ya, tentu kita balik lagi Bang, urus usaha lah ya, urusin dewan masjid lagi ya, macam-macam gitu ya, sampai akhirnya bareng-bareng lah senior-senior semua ya, ketemu. Rif, pilihannya mau ngapain setelah ini? Apa aja saya bilang emang pilihannya Bang. Ya kalau nggak mau usaha masuk di struktur. Saya bilang Bang, saya ini punya usaha juga gitu. Tapi dari dulu kepentingan ngurusin orang itu selalu jadi prioritas saya. Oh, ya udah di struktur. Itu pertanyaan pertama Bang. Kemudian beberapa bulan setelah itu dipanggil lagi. Rif, kalau Ini maksudnya senior itu senior di BUMN? Ya tadilah senior-senior beberapa itulah. Iya. Erik Lutfi kan. Kalau di misalnya nih di BUMN kemana? Saya bilang ya ini related sama jawaban saya pertama gitu. Kalau mau saya diamanahin kemanapun itu kasih yang dampak saya ini luas. Ya salah satu ukurannya kan misalnya jumlah cabang yang ada di mana-mana dan seterusnya. Ya mungkin itu Bang yang melatar belakangi akhirnya. Apalagi mantan ketua umum PBHMI pula ya kan? Aktivis Iyalah. masyarakat ekonomi syariah. Betul. Jadi mungkin
para senior itu melihat potensi dan jaringan yang sudah terbentuk di sana, kemudian oh ini cocoknya di Bank Syariah Mandiri nih, Ya, kira-kira gitu ya. mungkin seperti itu. Bukan milih di situ kan? Enggak lah. Tadi itu Bang, saya malah tanya balik ke dia. Kalau saya ini di mana tepatnya kan? Saya kan pikiran saya mengabdi Ya. saja sama orang Ya, lain. dimanapun Oke, bisa. tapi dampaknya harus kasih yang lebih luas gitu, lebih besar. Nah, mungkin ya salah satunya tadi mungkin Bank Syariah Indonesia itu 89 aset lembaga ekonomi dan keuangan syariah itu ya pada umumnya ya aktivitas itu ya 89% itu ada di anchornya ekonomi keuangan syariah itu Bank Syariah gitu. Gitu. Jadi Waktu dulu masuk pertama kali itu apa rasanya? Di luar happy ya, tentu happy lah, ya kan? happy sambil was-was sebenarnya, Bang. Was-was kenapa? Karena kan setelah masuk ke situ ternyata nggak semudah itu kan. Saya ikut pembekalan macam-macam, terus tesnya macam-macam juga. Ya kan harus disetujui oleh OJK kan? Tesnya 4 kali saya. Fit and proper test. Sebelum sampai ke fit and proper, saya tes perbankan syariah. Terus saya tes manajemen resiko, Bang. Oh ya. 1-2 komisaris itu level 4-5-nya kalau direksi lah. Nah, Sama yang terakhir itu fit and proper test OJK gitu. Jadi iya iya. ya tentu saya masuk ke situ kan was-was juga saya Bang. Kalau saya nggak lulus, taruh mana muka saya kan? Alhamdulillah lulus gitu. Lulus ya? Lulus Bang. Oke Bang Arif, kita lanjutin nih pintunya nanti membahas pengalaman Bang Arif mengawal Bank Syariah ya. Oke, thank Oke, you. Siap. kita sambung nanti. Ya. Bang Arif, jadi waktu masuk ke Bank Syariah, mereka menyambutnya itu, Mbak SM itu, menyambutnya dengan bahagia, tepuk tangan, atau dengan kecurigaan? Hah? Ya namanya orang baru ya, Bang. Orang baru nggak punya, dianggap nggak punya latar belakang itu ya tentu apa namanya, ya tentu background cek lah ya. Tapi alhamdulillah saya kan juga nggak pernah Macam-macam. macem-macem lah ya Bang. Kita apalagi masuk di rumah orang kan kita saya itu diajarin sama Kiai Haji Ali Afi, Rif, anak muda itu 3 hal aja dia bilang, Pak Kiai. Pertama tahu diri, tahu menempatkan diri, sama tahu membawa diri gitu Bang. Oke. Nah itulah yang sampai hari ini saya pegang gitu. Jadi saya tahu, saya ukur diri saya siapa, saya tahu kapan tadi ya tahu membawa diri lah ya dimanapun itu saya posisikan ya pada porsinya lah gitu dan tahu menempatkan diri gitu. Saya orang baru, rumahnya orang ya tentu nggak boleh juga kita macam-macam kan. Zaman aktivis juga kan udah kita tinggalin. Kadang-kadang ada aktivis yang budaya Petantang aktivis. petente. Iya. Nggak bisa. Ini enggak ya? Nggak. Apalagi dunia bank itu kan setelah saya ikut tes ya pembekalan segala macam kan tahu Bang kalau bank ini apa tuh istilahnya high regulated industry. Ya, industri. Gitu. Jadi semua diatur ya, semua di ini. Ya, awal-awal agak-agak ini juga kan. Ini diatur semua ini kan. Padahal biasa hidup nggak bisa diatur. Ah, kan? itu dia tuh. Semua kita yang buat dilawan. aturannya. Semua dilawan. Semua ditabrak kan. Ya tapi alhamdulillah setelah saya masuk ke dalam Bang 6 bulan cuma saya beradaptasi ya. Belajar dan ya cukup memahami lah bagaimana ya bekerja sebagai seorang apa istilahnya bankir berarti ya. Iya. Iya. Dokter gigi yang bangkir ya ini. Tapi bangkir ya, di bank itu sebenarnya menerima semua jurusan. Oh iya. Iya kan? Banyak dari alumni dulu di RUT kita dari IPB kan. Kan kalau IPB Institut Perbankan Bogor. Banyak lah dari mana-mana Bang. Saya tanya-tanya ke kepala-kepala cabang ini. Jurusannya apa? Peternakan, pertanian. Saya bilang, oh berarti saya nggak sendiri lah. Ya, karena kan? semua industri kan minjem ke bank. Ya, iya betul. Ya kan, semua Iya. industri
minjem investasi. Apalagi modal salah satu investasi fokus sekarang kita pembiayaan kita kesehatan. Nah, masuk barang itu. orang yang paling didengar di industri Iya. perbankan terkait dengan industri kesehatan. Kesehatan. Jadi banyak belajar juga dari direksi BSM yang lama ya. Oh iya, pasti Bang. Saya sih saya juga ada tuh satu istilah juga, apa semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu ya. Jadi ketika saya masuk, ya cara saya bisa belajar itu saya perbanyak silaturahim. Gitu. Jadi awal-awal itu saya silaturahim dengan komisaris yang senior-senior ya, dengan direksi gitu. Oke. Saya temuin, diskusi lah. Banyak hal apa yang saya pahami, ya berbagi visi mungkin ya. Oke. Ya tentu visi perusahaan kan ada kan, tapi visi pribadi ini kan harus lebur semua kan. Nah itulah yang sebenarnya dengan silaturahim, dengan interaksi itu akhirnya buat cair sih. Waktu mau di merger, ada perasaan was-was namanya hilang nggak? Kan terbatas Iya, kursi iya, komisaris iya. di Bank Syariah Indonesia kan? Iya ya, dari 3 bank ya jadi Iya. satu ya. Enggak sih Bang, saya nggak tahu ya dari setelah masuk ke situ ya dan berbagai tahapan hidup yang lain yang bagi saya udah lewat itu. Ya bagi saya dimanapun saya beraktivitas itu seperti amanah aja gitu ya. Amanah itu kan ya kita jalanin kalau kita dikasih sebaik-baiknya. Enggak pun ya mungkin ada amanah yang lain di luar kita gitu. Bisa jadi amanah itu kekecilan ya. Atau bisa jadi amanah itu mungkin masih kebesaran gitu buat kita. Jadi ya Meyakini itu. saya meyakini itu. Tapi waktu mau proses merger kan dipanggil dari Kementerian BUMN, siap-siap ya nanti jadi komisaris BSI lagi. Hah? Dapat bocoran lah, ya kan? Alhamdulillah setelah itu sebelum itu ya kita meeting dengan direksi dan komisaris gitu ya, dan memang ya sejak awal sih diinfoin bahwa mungkin personalia yang dari kita ini tetap gitu, yang komisarisnya ya. Oh, Gitu. Jadi dan sebelumnya itu bahkan saya sih nggak pernah merasa khawatir lah Bang. oke. Dipakai, alhamdulillah saya kerjain dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Erik kan begitu ya. Iya. Kapanpun dikasih amanah itu saya fight abis-abisan gitu. Jadi ya kita ini yang di bawah-bawah ini ya belajar sama beliau aja Oke. gitu. Ada pandangan miring, ya kan? Ya. Sempat rame itu. Anak muda milenial nggak ngerti apa-apa jadi komisaris ya kan? Apaan nih menteri nih? Kan kira-kira gitu. Nah menanggapi suara itu gimana? Melihatnya. Saya lihat memang gap tua muda ini akan selalu ada sih. Gitu. Dan memang kan kalau bicara pengalaman ya yang senior lah gitu. Tapi bicara soal kemampuan adaptif ya terhadap zaman yang sekarang ini, itu juga kita nggak bisa pungkiri. Saya pun kadang-kadang masih banyak belajar sama. Oke. Saya punya komunitas namanya Millennial Fest Bang, Iya. yang kita bangun juga 3-4 tahun lalu gitu ya. Itu di situ teman-teman ketua-ketua OSIS dulu di 2018 itu kita kumpulin di SDKI ini ada 70 ketua OSIS lah gitu. Oke. Jadi SMA waktu kita di kampung ini lihat dulu SMA Lab School, SMA ya macam-macam itu artis-artis itu kan ternyata setelah kita ketemu dengan ketua-ketua OSISnya memang banyak belajar saya. Nah, artinya tadi ya saya sih selalu memposisikan bahwa ya saya harus banyak belajar terus ya, bahkan termasuk yang lebih senior, yang teman-teman. Jadi ya tanggapan-tanggapan itu mungkin karena nggak kenal aja gitu Bang. Kalau kenal jatuh cinta juga itu barang. Oke. Berarti sekarang dari 2020 ke 2021 berarti udah lebih dari setahun ya? Jadi komisaris? Setahun. ya? April ya. Nah selama 1 tahun itu bentuk penugasan, pengabdian atau pengawalan Bang Arif di Bank Syariah itu seperti apa? Ya, kan tugas komisaris itu 2 hal ya, mengawasi dan menasehati kan. Dan harus juga kita sadari Sementara yang bahwa dinasehati lebih lebih senior kan.
Ya tapi kan yang senior pun nggak punya, misalnya kayak saya punya pengalaman keliling ke 350 kabupaten kota. Waktu saya ketua HMI, saya di Dewan Masjid dan lain-lain kan. Kan nggak semua orang punya pengalaman seluas itu Bang. Berinteraksi dengan Dewan Masjid, sama gereja, vihara, sama anak-anak muda yang ada di lembaga pemasyarakatan pun kan kita masuk gitu. Yang diawasi dan dinasehati itu apanya? Ya kita pastikan bahwa fungsi bank intermediasi itu kan berjalan dengan baik kan Bang. Mitigasi resikonya seperti apa ya. Tadi kemampuan membaca laporan keuangan. Jadi kan kita pastikan. Dan yang menarik itu kalau bank syariah itu agak beda Bang. Kalau bank konvensional itu kan ya tentu yang namanya institusi keuangan ya, usaha ya, bisnis ya. Kan cari keuntungan dong, ya wajar aja gitu, memenuhi ekspektasi lah pemegang saham. Kalau kita itu agak menarik karena kalau di sistem ekonomi dan keuangan syariah itu harus punya dampak gitu Bang. Jadi nggak sekedar cari untung, tapi apa dampak dari kehadiran bank itu. Nah, dampak kita ini kan bicara soal umat sama bangsa, bicara yang kecil-kecil itu, misalnya terhadap pengawalan terhadap UMKM. Kita pastikan tuh agar BSI itu berpihak terhadap UMKM. Arahannya Pak Jokowi kan 4 hal. Harus banknya inklusif, nggak cuma buat bank umat Islam. Alhamdulillah teman-teman kita beberapa yang Nasrani dan lain-lain masuk jadi nasabah. Milenial, alhamdulillah teman-teman juga banyak yang setelah saya masuk mereka penasaran masuk jadi nasabah. Digital, alhamdulillah kalau saya beberapa kali nulis, saya bilang ini produk BSI ini seperti bank 5.0 ini. Jadi bank yang memanfaatkan teknologi itu untuk bantu orang. Dan yang terakhir juga membantu pengusaha naik-kelas gitu. Nah itulah yang kita pastikan Bang, agar BSI ini berpihak terhadap apa yang diharapkan oleh pemerintah ya. Terakhir Bang Arief, itu ada yang bilang bank konvensional dengan bank syariah itu nggak ada bedanya. Bahkan sebagian menganggap bank syariah itu lebih kejam daripada bank konvensional. Menjawab itu terakhir yang apa? rame kemarin ya, tadi ya. Jadi kalau ditanya nggak ada bedanya itu ya sudah tentu keliru pemahamannya ya, karena atau mungkin juga nggak tahu Bang. Ya, jadi kita kadang-kadang ngomong itu kan ya bisa karena nggak tahu, tidak mau tahu ya, atau belum tahu kan. Nah jadi itulah yang ya karena wajar juga literasi keuangan syariah kita itu 8% cuma Bang. Dari nggak nyampe 10% dari 87% umat Islam gitu. Jadi ya wajar kalau banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau ya kami mesti bilang bahwa sangat jauh bedanya gitu. Tadi aja misalnya bicara tentang kita punya kewajiban 2,5% zakat perusahaan harus dipotong. Mengawasi syariahnya itu kita punya namanya Dewan Pengawas Syariah yang utusannya dari DSN MUI. Kita memastikan semua produk-produk kita ini itu sesuai dengan maqasid syariah, dan maqasid syariah ini kan linear dengan SDGs Bang, gitu. Jadi SDGs, dan kenapa bank di Belanda gitu ya, atau di UK misalnya menyebut sebagai pusat ekonomi syariah dunia walaupun mereka minority, karena sebenarnya mereka menjalankan tripisnya SDGs itu, People, Planet, Profit. Mereka tidak membiayai yang merusak lingkungan, ya seperti pertambangan, tidak membiayai yang merusak jiwa seperti minuman keras dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya bedanya apa, ya sangat beda. Itu bagaikan langit dan apa ya? Bumi. Beda-beda. Dan terakhir Bang, soal apa tuh namanya, soal yang tadi itu ya, yang beberapa bilang lebih kejam. Nah itu menurutku ngomong seperti itu juga cukup kejam sih. Iya, jadi kita menghakimi kejam dengan kejam gitu. Jadi memang itu yang selalu harus kita dorong, soal literasi itu Bang, dan memang ya butuh waktu gitu. Terima kasih Bang Arief. Nanti Nur Iswan Channel bisa membantu Bank Syariah Indonesia untuk literasinya. Jumpa kembali nanti dengan Bang Arief di tema yang lebih seru.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.